بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأه وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. نحمده سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سار. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فالصلوات والسلام عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار والصلوات والسلام عليه ما تعاقب الليل والنهار. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lalui dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, termasuk Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini, merupakan waktu yang tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada kalimat yang senantiasa menghiasi lisan kita. Tidak ada kalimat yang pantas selalu kita ucapkan, melainkan pujian dan sanjungan yang sepantasnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Terkhusus adalah nikmat keimanan dan keislaman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan penuh keimanan. Hanya orang-orang yang beriman Allah seru untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berulang dalam setiap pekannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut demi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perniagaan kalian, perdagangan kalian untuk sementara waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk mengambil perdagangan yang tidak pernah ada ruginya, bahkan menguntungkan dunia dan akhirat. Allah menjelaskan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Wahai sekalian orang-orang beriman, maukah kalian kutunjukkan suatu perdagangan yang tidak pernah ada ruginya, bahkan perdagangan tersebut akan menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Perdagangan seperti apa itu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahuinya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan khutbah Jumat, mimbar Jumat pada hari ini, khatib mengingatkan kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ada salah satu nikmat yang terbesar selain daripada nikmat keimanan dan keislaman, yaitu nikmat bumi yang tempat kita berpijak sekarang ini. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat bumi adalah nikmat yang sangat besar. Bayangkan saja jika Allah Subhanahu wa taala menarik lapisan atmosfer yang ada di atas bumi ini, pastilah dalam sekejap matahari akan membakar seluruh makhluk yang ada di atas bumi. Dan kemudian bumi itu akan ikut terbakar karenanya.
Atau bayangkan hadirin malaikat Allah, seandainya polusi yang dilakukan oleh manusia terus terjadi dalam skala yang berlipat ganda, lalu lapisan karbon dioksida menutup langit kita, maka bumi tidak sehangat yang kita rasakan sekarang ini. Yang kemudian datang adalah rasa dingin yang menghancurkan manusia. Bahkan sebelum itu, manusia akan lebih dulu mengalami kematian karena udara kotor yang dihirup setiap harinya. Maka nikmat bumi adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan Islam alhamdulillah memiliki perangkat-perangkat untuk mensyukuri hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga bumi agar tetap lestari. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah mendapati kerusakan bumi yang cukup hebat. Para peneliti menyebutkan bahwa lapisan es di Semenanjung Wilkins di Antartika yang selama ini merupakan lapisan es abadi sudah mulai mencair dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Tentu saja hadirin malaikat Allah, berita ini mengejutkan dunia. Namun yang lebih penting, pencairan es abadi ini menurut penelitian itu terjadi akibat adanya pemanasan global. Kekhawatiran yang kemudian muncul adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil jika kondisi ini dibiarkan. Mari kita lihat di negeri kita yang tercinta. Bencana demi bencana juga terjadi yang semula mungkin tidak pernah terpikirkan. Saat kemarau datang, maka yang datang adalah kemarau yang sangat panjang. Akibatnya air sulit dicari, pertanian gagal panen dan sebagainya. Sementara jika hujan datang hari malaikat Allah, yang dirasakan bukan justru hujan yang membawa rahmat, tetapi hujan yang justru membawa banjir. Akibatnya infrastruktur yang ada di sekitar kita rusak hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ, kerusakan laut juga sangat luar biasa. Jumlah ikan menjadi berkurang cukup signifikan. Bahkan beberapa jenis ikan sudah punah. Data menunjukkan di tingkat dunia kurang lebih 77% dari 441 spesies ikan sudah berada di ambang kepunahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita fenomena semacam ini melalui firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa kerusakan bumi baik di darat maupun di laut adalah karena ulah manusia, kesalahan manusia. Dan kerusakan itu tidak akan bisa dihentikan kecuali jika manusia menyadari kesalahannya kemudian mau melakukan perbaikan. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa perbuatan syirik dan maksiat adalah salah satu penyebab terbesar timbulnya berbagai kerusakan di alam semesta. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahkan dalam bentuk larangan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut bahwa tidak akan diterima doa kita dan dengan penuh harap akan dikabulkan doa kita. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa mayoritas ahli tafsir ketika mengomentari ayat ini, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mengajak ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya dengan mengutus para rasul dan menjelaskan syariat ini dengan secara terang. Dan jangan pula berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan kesyirikan kepadanya. Itu karena itu adalah kerusakan yang paling besar di permukaan bumi. Bahkan kerusakan bumi pada hakikatnya hanyalah disebabkan oleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ketahui sebenarnya penyebab rusaknya atau bencana demi bencana yang menimpa kita itu bisa disebabkan karena adanya dua penyebab. Yang pertama adalah penyebab secara tidak langsung dan penyebab yang secara langsung.
Penyebab yang secara tidak langsung sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kemaksiatan kepadanya, misalkan meninggalkan salat misalnya, berbuat zina, itu bisa menjadikan bencana demi bencana atau menjadikan alam semesta ini menjadi rusak? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini dan Dia yang telah menggariskan hukumnya. Ia telah berjanji bahwa rezeki dan keberkahan akan diberikan kepada siapa yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan limpahkan kepada mereka berbagai keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi manusia itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka itu. Sebaliknya hadirin muliakan Allah, jika manusia itu durhaka kepada Allah, maka yang didatangkan adalah siksa, di antaranya berupa bencana demi bencana, musibah demi musibah silih berganti. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatslu 'alaihim ayatina." Tidaklah Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan penduduk suatu negeri, melainkan Allah utus terlebih dahulu utusan di negeri tersebut untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah, memberikan mereka peringatan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menghancurkan penduduk suatu negeri, melainkan penduduk negeri tersebut banyak melakukan kezaliman demi kezaliman. Bukankah kezaliman terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bumi dan segenap unsur di dalamnya, baik itu gunung, lautan, pepohonan dan binatang, adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi sayang kepada manusia jika manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru sebaliknya, mereka akan benci manakala manusia itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah, jika seorang yang ahli maksiat itu meninggal, maka bumi, pepohonan dan binatang terlepas dari kerusakan yang dikibatkan oleh maksiatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, "Wal 'abdul fajiru yastarihu minhu al-'ibadu wal biladu wasyajaru wad-dawab." Kematian seorang hamba yang fajir, ahli maksiat, akan menjadikan manusia, negeri, pepohonan dan binatang terlepas dari kerusakan akibat maksiatnya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyebab yang secara langsung, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang dampak atau akibatnya bisa langsung kita lihat, dibuktikan secara indrawi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menebang pohon secara liar misalnya. Ini adalah penyebab kerusakan di atas muka bumi yang secara langsung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menjaga bumi kita ini agar tetap lestari dengan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi ini adalah amanah yang dibebankan kepada manusia sebagai khalifah di permukaan bumi.
Maka kewajiban kita hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memeliharanya, menjaganya. Kewajiban kita adalah menjaga kelestarian dan keseimbangan alam semesta ini sehingga tidak justru semakin rusak. Bagaimana caranya? Itu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita menjauhi segala kemaksiatan, baik yang berdimensi hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan langsung dengan manusia atau hubungan langsung dengan alam itu sendiri. Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu menjaga semua itu, maka disitulah keberkahan akan terasa. Rezeki akan datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru, baik dari langit maupun dari bumi. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da'i ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ihfaz awtanana wa sultanana wa ayyidhu bil haqq wa ayyid bihil haqqa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.